Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian 2, dimana sebelumnya kita install web server yang direkomendasikan oleh AA Panel. Nah, jika sudah selesai, nanti akan muncul dialog seperti ini, atau bisa juga ditandai di atas pojok kiri atas ini ada warna merah, ini klik aja. Jika sudah selesai nanti akan muncul seperti ini. Jika nanti warna ini kok stuck gitu ya, misalkan menunjukkan angka 5, terus Bapak Ibu coba lakukan refresh di sini ya. Nah, kemudian klik sini. Nanti kalau misalkan sudah 0, list install aplikasi di sini sudah 0, maka ini sudah selesai. Selanjutnya kita menuju ke App Store ya. Menu App Store, kita klik. Kita coba klik menu install. Nah, ini aplikasi yang sudah kita install ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Ini dasar web server. Kelima aplikasi ini sebenarnya sudah cukup, namun ada perlu tambahan supaya lebih optimal lagi. Kita kembali lagi ke menu all atau semua, kita menuju ke nomor 1 ya, ke list nomor 1. Jadi di sini yang sudah kita install itu Nginx atau Nging, kemudian MySQL, kemudian kita lanjut ke bagian nomor 2, ini PHP.74. Jika nanti ada aplikasi web server, si pengembang menyarankan PHP di bawah .74 atau di atasnya, Bapak Ibu tinggal klik ini, klik yang sebelah kanan ini install ya. Atau misalkan kalau PHP-nya rendah, misalkan PHP 5.6, tinggal klik install. Kemudian ini paketan ya, paketan dengan Nginx. Kita lanjut ke bagian 3, halaman 3. Ini PHP my admin. Ini nanti kalau mau uninstall ya tinggal klik install ini ya. Ini lebih interaktif. Kalau dulu kan kita gunakan itu pakai command prompt gitu. Saya kira sudah nggak zamannya lah seperti itu. Karena ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang sulit? Nanti ketika kita sudah mahir di sini, nanti kita lakukan bumbu-bumbu command prompt atau CLI-nya di sini. Nah, kemudian setelah kita lanjut PHP my admin, ada beberapa aplikasi yang mungkin ini sangat penting di kemudian hari jika VPS ini sudah berjalan. Kita cari di halaman keempat. Nah, ini one click migration. Nah, ini diinstal aja. Ini fungsinya ketika kita mau mindah aplikasi isinya VPS ini ke VPS, misal kita tidak ada biaya, kita ke yang lebih rendah. Ini tinggal klik, kita tinggal setting, klik, nanti dia akan migrasi sendiri. Disitulah istimewanya. Kemudian kita install juga one click deployment ini ya. Ini nanti untuk menginstal WordPress, menginstal aplikasi-aplikasi dasar yang populer. Ini kita cek di sini ya, seperti contoh ini. Nah, ini ada WordPress. Nanti tinggal klik-klik kita aja, ada Laravel. Kemudian ini Moodle nggak ada ya. Nanti Moodle saya kasih tutorial tersendiri. Ini Moodle nggak ada. Adanya WordPress. Nanti kita install WordPress ini. Oke, selanjutnya kita install Google Drive. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya
misalkan disk VPS kita itu terbatas dan kita ingin membackup harian, misalkan membackup setiap malam atau membackup 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, ini nanti kita bisa lakukan filenya itu kita taruh di dalam Google Drive sehingga tidak menumpuk di server VPS. Itu istimewanya di situ. Kalau yang lain mungkin settingnya manual pakai item itu sudah nggak zamannya Bapak Ibu. Wes, ini langsung kita install aja. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai, ditandai dengan ini ya, install ini. Ini nanti saya jelaskan session berikutnya. Kemudian kita menuju ke halaman 5. Nah, ini yang penting ya, log clean up. Ini kita install. Ini fungsinya untuk menghapus case-case atau data-data yang tersimpan ketika user atau semacam pengakses yang disimpan secara permanen di disk. Di disk itu disimpan. Nah, supaya nanti tidak menumpuk, kita bisa lakukan clean up. Kadang kita itu curiga ya, VPS ini kok tidak banyak aplikasi yang saya install dan hanya satu aplikasi tapi kok disknya penuh. Nah, biasanya itu kasusnya di sini, di clean up di sini. Nah, di clean up. Nah, ini klik kanan, ini diklik. Nah, biasanya kasusnya di sini, database atau apapun di sini. Ini fungsinya. Kemudian kita klik menu install ini ya. Nah, ini sudah lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Nah, apakah ada lagi selain dasar yang sudah kita install, kebutuhan dasar web server? Masih ada Bapak Ibu. Ini ya. Kadang ini PHP-nya ini ya. Kadang PHP-nya itu kita misalkan beli aplikasi gitu ya. Beli aplikasi, terkadang dienkripsi sama pengembang. Ya mungkin karena aplikasinya murah ya. Misalkan CBD, ini kan aplikasinya cuma 1 juta. 1 juta kalau misalkan paket dengan layanan VHD atau yang lainnya itu biasanya antara 2 sampai 3 juta setengah. Nah, karena aplikasinya murah, kita tahu sendiri ya, di Indonesia itu kadang sudah dikasih gratis saja masih melakukan tindakan ilegal. Sehingga dari sini sama pengembang dilakukan enkripsi. Nah, ini kita langsung aja kebutuhannya untuk PHP yang untuk dasar ya, mungkin untuk aplikasi CBD sama Moodle. Nanti juga bisa diterapkan pada aplikasi-aplikasi yang lain. Ini langsung aja di PHP 7.4, klik setting. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan 3 PHP, ya lakukan langkah ini. Kalau lakukan langkah ini dengan sama, diulang gitu ya. PHP 7.4 kita lakukan, klik setting, kemudian Bapak Ibu pilih install ekstensi yang dibutuhkan. Biasanya install ekstensi atau extension yang paling populer yang pertama adalah IonCube. Bacanya itu IonCube ya. Kita install IonCube.
kita install konfirmasi. Kemudian ini memcached ini ya, memcached ini kita install. Ini kebutuhan dasar. Kemudian Redis ini juga perlu kalau misalkan digunakan skala tinggi ya. Kemudian ini juga perlu upju ya biasanya untuk untuk Moodle itu ya. Ini kan ada ya. Ini enggak usah. Ini enggak apa-apa ini. Exif Universe ini enggak apa-apa. SL ini enggak apa-apa, diinstal aja. Kemudian ini juga enggak apa-apa, readline ini. Readline. IDAP ini kalau untuk Moodle penting ya, diinstal aja. Kemudian BZ2 diinstal aja. Nah kalau muncul nge-lag gini, Bapak Ibu aja refresh aja. Nah ini muncul ya 9 ini ya. Ini tandanya ada beberapa ekstensi yang diinstal oleh operating system. Kita menuju lagi ke PHP 7.4, kita kembali lagi ke install extension PHP. Tadi sampai BZ2 ini ya. Kalender penting, diinstal aja. Oke, sampai sini mungkin sudah cukup ya, sudah cukup. Ini saya jelaskan sedikit menu yang sebelah kiri ini ya. Yang pertama konfigurasi. Nah, konfigurasi ini untuk mengatur berapa yang kita upload nanti. Misalkan 50, uploadnya 50. Nah, kemudian file upload maksimal 20. Bapak Ibu bisa lakukan perubahan di sini. Tapi kalau misalkan tidak perlu, saya kira ini sudah cukup kok. Ini saya gunakan 3000 user, tidak ada masalah, ini sudah cukup. Limit upload ini terserah ya, ini nanti settingnya di sini. Limit timeout, konfigurasi file. Nah ini kalau di XAMPP dulu itu PHP ini itu ya, untuk merubah tapi pakai tag atau manual. Nah ini nanti nyambungnya di sini juga nyambung, di sini juga nyambung, di sini juga nyambung. Ketika kita merubah di sini, maka konfigurasi ini akan otomatis berubah. Nah ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah memahami, boleh melakukan perubahan di sini. Ini untuk optimize ya, untuk optimize. Mungkin tidak perlu merubah di sini kalau misalkan belum masih awal ya. Bapak Ibu bisa melakukan perubahan di sini. Nah, saya biasanya untuk VPS misalkan digunakan untuk CPT skala ribuan, ini saya rubah menjadi 10, 5, 10. Ini sangat optimal. Jadi kalau lebih detailnya Bapak Ibu cari aja rumusnya. Banyak yang membahas ini, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia belum nemu ya. Ini aja, ini enggak perlu ya. Jadi ini kalau Moodle itu yang penting ini terinstall. Ini sama Ion Cube Loader ini
Ini kalau di Moodle sangat dibutuhkan ini. Nah ini sudah cukup lah untuk Moodle. Jadi yang terpenting itu extensionnya. Ini yang silakan disesuaikan sesuai kebutuhan. Biasanya kebutuhan yang paling dasar itu IonCube ini. IonCube untuk Moodle ya Memcached, Redis, Upju, apalagi ya sama IDAP, BZ2, kalender. Itu yang untuk Moodle yang paling penting itu. Untuk aplikasi lain biasanya tidak perlu ini. Ini silakan disesuaikan. Konfigurasi tadi untuk mengatur upload berapa mega, limit upload, timeout. Nah, itu ya. Nah, silakan disesuaikan. Nah, ini coba kita refresh lagi. Nah, ini masih install. Kita tunggu sampai selesai. Itu beberapa extension ya. Jadi tahapan kita tadi itu mulai dari menginstal panel, kemudian menginstal web server dasar ya. Tadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian menginstal beberapa plugin yang dibutuhkan kita untuk memudahkan proses migrasi, namanya one click migrasi. Kemudian one click deployment ini untuk menginstal aplikasi dasar seperti WordPress atau yang lainnya, Google Drive untuk menyimpan data backup di luar VPS supaya VPS kita tidak penuh. Kemudian log cleanup ini sebenarnya berisi rekaman OS. Nah, ini ketika banyak digunakan ini akan menumpuk sehingga perlu di clean. Oke, saya kira ini sudah sangat cukup Bapak Ibu guru untuk menjalankan sebuah aplikasi yang berbasis web. Saya kira ini sudah cukup. Sudah lebih dari cukup.